dunia santri itu sendiri itu beridentik dengan pesantren. Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maktabatuna, kali ini kita sudah bersama salah satu lulusan Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Dia merupakan salah satu penulis yang sampai saat ini masih produktif di pustaka Maktabatuna. Beliau adalah Ustadz Fawad Muhammad. Salah satu karya beliau yang terbaru pada saat ini yaitu Dunia Santri. Sahabat Maktabatuna, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai isi buku Dunia Santri ini, kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz Fawad. Apa yang membuat Ustadz tertarik dalam bidang literasi ini? Apa mungkin dulu Ustadz waktu kecil sudah senang baca, senang nulis, akhirnya tinggal melanjutkan hobi tersebut? Justru dari kecil itu nggak suka baca. Mana nggak suka baca? Nggak suka nulis. Iya. Iya, makanya nulis, bacanya nggak suka, apalagi nulis. Iya. Dulu lebih sukanya ke gambar. Iya. Jadi waktu SD itu, Iya. waktu ya masih SD paling suka gambar memang. Jadi kalau ada tugas gambar paling suka, paling oke lah. Tapi kalau semuanya dikasih tugas nulis itu paling nggak bisa ngerjain. Biasanya malah suruh ngerjain temennya. Iya. Cukup menarik Mas. Terus waktu setelah itu di MTS itu mulai agak suka nulis itu karena mading. Karena dulu memang zaman waktu itu kan tahun 2008 Iya. itu memang trennya mading gitu. Jadi kita bisa berlomba-lomba bikin. Sebenarnya paling identik sama gambar dulu. Iya. Kadang-kadang dulu itu memang perlu gambar. Jadinya tertarik karena memang dari kecil dulu. Iya. Akhirnya kita coba bikin mading, terus bikin gambar, terus dikasih. Dulu cuma tulisannya paling satu paragraf, Iya. 2 paragraf untuk ngejelasin isi dari gambar itu. Iya. Tapi belum ada pikiran kayak nulis yang lebih panjang, belum ada. Paling sebatas mading itu doang. Terus mulai mulai suka baca itu justru udah gede. Waktu itu tahun 2016 masih tahassus akhir itu baru mulai suka baca. Baru senang baca kemudian melanjutkan sedikit-sedikit nulis. Belum. Oh, belum. Belum nulis Pak. Waktu itu baca, Iya. baca buku, tertarik baca buku itu, baca novel. Dulu di kantor ketemu novelnya Tirelli. Pertama memang saya baca pertama kali itu. Judulnya tentang apa itu? Itu sebenarnya tentang serial fantasi dari dia. Nggak Awalnya tertarik baca karena teman sebenarnya. karena teman. Ya, jadi kadang teman-teman itu bawa tebal, novel besar gitu. Mereka kayak senang, nikmat sekali baca. Waktu itu saya bilang ke mereka, apa sih sebenarnya baca buku? Itu kan nggak ada gambarnya gitu. Tebal padahal. Nggak ada Saya penasaran, gambarnya ya. terus tebal. Iya. Makanya mulai penasaran, malah jadi penasaran sendiri. Waktu di kantor belum ada jam mengajar, akhirnya ya udah di situ ada buku yang tadi ada serial fantasinya. Saya baca 1 lembar 2 lembar, belum tertarik, masih bosan. Saya lanjutkan sampai akhirnya 5 lembar sampai 1 bab Baru selesai. terasa nikmat. Baru ternyata Iya. lebih seru gitu kan. Sampai selesai saya baca dalam beberapa hari sebenarnya, karena memang baru pertama kali baca buku ya. Nah, setelah itu selesai baca buku itu, mulai suka baca buku yang lain. Jadi setelah ada buku-buku baru di kantor gitu, Langsung. khususnya yang fiksi itu biasanya langsung saya baca. Langsung dihatam itu. Beberapa buku. Kemudian setelah itu baru ada kepikiran buat nulis. Sebenarnya belum ada kepikiran karena waktu itu
tahun 2016 itu pesantren bikin majalah. Ya. Kita ada Oh, rubrik. majalah maktabah kita nih Ustaz ya. Itu ada rubrik bikin cerita. Ini kayaknya bagian saya nih yang cocok nih kayaknya. Iya. Makanya saya coba tulis satu cerita tapi masih lucu gitu, masih turun lah. Iya. Masih awal pertama kali nulis. Tapi coba saya tulis sampai selesai. Tapi waktu itu akhirnya diambil sama diterima di Majalah maktabah. setelah kan majalah terbit. Iya. Kita nggak nyangka ternyata responnya teman-teman atau semua pembacanya nggak bisa bagus. Waktu itu kan jadi sama kalau bikin cerita sedih itu kan bagus. Iya. Jadi setelah saya selesaikan satu cerita, Iya. bikin pakai buku tulis kan tulis pakai tangan. Waktu itu saya punya meja kaca di kantor, sekitar situ aja. Dibaca sama ketua redaksi, dibaca sama beliau katanya ini bagus ini dengan majalah edisi 2 gitu. Iya. Karena waktu itu emang di majalah edisi 2 belum ada Yang isi rubrik gitu ya. cerpen. Ya udahlah, ya udah saya bilang oh ini ya, bagus katanya ya udah. Jadi akhirnya diterbitkan. Iya. Dan beberapa waktu setelah itu majalah terbit, banyak orang yang baca. Iya. Waktu itu ada beberapa ratus bukuan, saya bilang beberapa ratus orang juga baca, dan mereka kebanyakan anggapan positif. Anggapannya positif, pada mendukung, bukan pada kepo, pada ingin tahu siapa yang bikin tulisannya. Iya. Setelah itu, setelah dari itu saya bilang sama beli kayaknya mau Kan saya termotivasi. kayaknya saya di sini aja maksudnya harus tulis lagi. Iya. Setelah itu di edisi majalah berikutnya saya tulis lagi dan alhamdulillah setiap saya nulis tanggapannya positif terus, yang baca banyak terus. Iya. Sempat viral mungkin pada saat itu Ustaz ya. Ya mungkin waktu masih aktif zaman tahun-tahun 2017 2018. Iya. Kemudian mengenai dunia santri Ustaz ya. Apakah ada karya yang Ustaz buat sebelum dunia santri ini? Atau mungkin dunia santri ini adalah karya yang pertama Ustaz? Dunia santri ini kan sudah ada 7 buku, Iya. ada 7 series. Terus saya bikin di tahun 2020. Tapi sebelum ini sebenarnya saya sudah menulis satu buku yang berbentuk buku selain cerita pendek. Selain cerita yang di majalah tadi itu. Kan menulis di majalah sampai tahun 2018. Ya. Waktu itu di tahun 2018 awal pertengahan itu saya nyoba nulis ini. Ya. Memang pertama waktu itu tantangan karena memang biasanya nulis cerita pendek, bikin plot twist yang maksudnya bikin plot pendek, Iya. karya-karya yang cuman 4.000-5.000 kata doang, akhirnya berubah jadi puluhan ribu kata. Itu kan perkara yang memang Itu mungkin menjadi satu tantangan sendiri bagi Ustadz ya. Tapi waktu itu memang karena tekad terus punya konsepnya, ya udah saya tulis selama kurang lebih hampir 1 bulan selesai, terus diterbitkan. Dan itu sama kayak pertama kali saya nulis Di majalah. Anggapannya kebanyakan positif, banyak orang yang baca. Bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang nyari bukunya, padahal sekarang sudah jarang gitu. Banyak yang nyari, terus banyak yang nanya kapan dilanjutkan lagi. Oh, mungkin ceritanya saat itu belum selesai Ustaz ya? Sebenarnya sudah selesai di episode awalnya. Dan memang waktu buku itu bisa dilanjutkan. Jadi mungkin mereka kepo sama lanjutannya, mungkin lanjutannya. Pada nanya, ini sebenarnya ada lanjutannya enggak? Dan memang sebenarnya ada lanjutannya. Mungkin ada 3 buku lagi, 4. Masih panjang berarti ceritanya. Cuman sekarang masih fokus ke dunia santri, ya udah. Saya dunia santri dulu, nanti baru mungkin beberapa saat kemudian baru menarik yang story ini.
Kalau saya pernah baca buku ini Ustaz, ini di dalamnya ini ketika saya baca, ini ketika saya mengambil kesimpulan dari apa yang saya baca, ini malah mengarah kepada dunia fantasi. Padahal seperti yang kita tahu saja di dunia santri itu sendiri, itu kan identik dengan pesantren, identik dengan ngaji dan lain sebagainya. Apa kaitan dengan judul dunia santri itu sendiri? Ya, itu sebenarnya konsep awal dunia santri memang saya bikin beda dari kebanyakan orang nulis tentang pesantren. Jadi ketika orang nulis judulnya ada pesantrennya, biasanya tentang pesantren, teman-teman ngaji, ya, bareng sama kiai segala macam gitu. Tapi dunia santri ini saya bikin konsep yang lain, jadi lebih luas lagi jangkauannya. Jadi lebih nggak hanya di pesantren, mereka ada petualangannya, ada politiknya, ada membahas tentang mungkin sejarah, tapi ya sejarah fiksi tentunya. Itu karena memang saya pengen bikin satu karakter tokoh utama situ. Ya, dimanapun dia berada, ketika dalam keadaan apapun dia, santri, jiwa santri itu tetap ada di dalam dirinya. Jadi konsepnya, jadi memang tujuannya itu dunia santri itu seperti itu. Jadi Dimanapun dia berada, kan santri atau kita sebagai santri kan nggak selamanya di pesantren. betul. Jadi ketika kita berada di manapun, jiwa santri itu ada perintah harus dilaksanakan, apa yang dilarang harus tidak dihindari. Walaupun keadaannya memang kadang nggak mengharuskan mereka, walaupun keadaannya memang kadang nggak ini ya, apa namanya, nggak selalu enak terus kan. Iya, ada cobaannya. Ini kan ceritanya ada di tengah-tengah laut, dia terdampar di pulau, terus ketemu sama kapal yang udah mati, maksudnya belasan tahun mati di tengah-tengah, akhirnya mereka perbaiki lagi, petualangan lagi ke sana. Tapi di samping serunya ceritanya, tapi mereka tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Itu kan sebenarnya jiwa santri yang melekat di tokoh utamanya atau karakter yang ada di dalam buku kita. Ini mungkin yang harus digarisbawahi bagi teman-teman makrobatina mungkin dimanapun dia berada, kapanpun situasinya, keadaannya seperti apa, itu karakter santri itu harus ada dalam dirinya. Ya, benar. Makanya sudut pandang yang saya pakai itu memang untuk seperti itu. Jadi untuk teman-teman, jadi ini masih relevan untuk baca santri di pesantren yang masih pesantren atau mungkin udah nggak nyantri lagi. Jadi kalau dia bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya tulis, ya semoga aja bisa diambil manfaatnya dari yang sudah di luar pesantren ataupun yang masih di pesantren. Namanya santri itu nggak hanya di pesantren, tapi santri itu dimanapun kalian berada, apapun keadaannya, santri itu harus ada di dalam jiwa masing-masing. Jadi sebenarnya lebih terfokus lagi. Selain itu kan maksudnya memang konsep awalnya, tapi lebih fokus lagi ini tentang santri yang memperjuangkan atau mungkin yang melindungi, berjuang untuk gurunya. Kan di sini konfliknya kan di gurunya, di kiainya. Jadi kiainya punya masa lalu bersama politik. Jadi santri ini karena memang dia santri, sebagai muridnya dia harus melindungi, tetap dia tetap aman sampai kapanpun. Walaupun dia istilahnya dia tetap akan berkorban, walaupun dia mati, dia tetap selamat aman. Dia lebih mengutamakan keselamatan kiainya. Ya, yang namanya juga kan istilahnya santri. Seharusnya harus begitu kan. Saya ingin menanamkan bagi untuk orang yang baca supaya jiwa-jiwa santri itu tetap ada kapanpun dia, dimanapun dia berada. Ini kan masih series ke-7 Ustaz. Apakah ada lanjutan lagi? Ya masih ada satu lagi yang nanti tamat. Iya tamat. Ya mungkin masih ada lanjutannya, nggak tahu kapan. Itu mungkin season keduanya. Kalau season pertamanya di pukul 8 tamat. Mungkin setelah ini Ustaz ada mau bikin karya lagi setelah dunia santri ini tamat, Ustaz ada pengen bikin karya lagi? Ada lagi, mungkin ya konsepnya jauh dari dunia santri. Kan dunia santri ini genrenya
fantasi action, ya kan, nanti saya mau bikin yang mungkin lebih sederhana, ya, mungkin perjalanan hidup seseorang. Ini masih proses juga apa bulan depan. Kalau kita melihat perjalanan Ustadz dari awal, Ustadz senang gambar, dia sama sekali tidak senang dengan membaca dan menulis. Akhirnya merubah haluan, yaitu sedikit demi sedikit membaca, sedikit akhirnya senang, sampai Ustadz menulis karya sedikit demi sedikit, majalah, menjadi satu buku. Ada nggak Ustaz kesulitan di dalam membuat karya tadi itu? Kalau soal kesulitan itu pasti ada. Iya. Setiap masing-masing orang, setiap masing-masing personal orang memiliki kesulitannya masing-masing. Iya. Dan kalau untuk saya, ada orang ya, ada orang susah buat dapat ide baru. Ada, makanya dia harus ini riset, harus baca lebih banyak buku, atau mungkin melakukan perjalanan Iya. dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kalau untuk saya, alhamdulillah untuk ide itu selalu ada. Selalu ada. Bahkan sekarang ini saya kayak banyak ide-ide yang belum saya tulis dan itu masih berupa judul doang di kepala saya. Kesulitan yang paling saya alami, yang sering saya alami itu malas sebenarnya. Malas. Ya, kadang kita nulis itu kadang waktu-waktunya malas, nggak mood gitu. Bukan karena nggak ada ide, tapi ada ide cuma ya nggak mood aja nulis. Ya, itu sebenarnya kesulitan yang paling sering saya alami itu malas. Jadi kadang harus harus apa namanya? Dia Langsung tadi itu ya. berminat, lebih semangat, melawan malasnya itu kadang butuh perjuangan juga. Ini yang terakhir Ustaz. Ada nggak tips untuk sahabat Maktabatullah ini yang sedang menulis, kayak yang baru pengen menulis? Ada nggak tips untuk mereka? Untuk yang baru mau menulis, maksudnya menulisnya perkara yang sebenarnya itu gampang. Iya. Jadi ada hal yang memang harus dipelajari. Jadi kalau semuanya mau menulis, Iya. saran saya banyak-banyak baca buku. Banyak-banyak baca buku. Tergantung dengan genrenya. Kalau dia semuanya mau nulis tentang ilmiah, dia lihat buku yang berupa ilmiah, tentang ilmiah, dia baca. Atau mungkin yang ingin fiksi, novel yang bagus-bagus kan banyak menulis novel-novel yang kan banyak penulis novel yang karyanya bagus luar biasa kan, yang biar presentasi gitu ke luar Indonesia. Nah itu dibaca di materi bagaimana mereka nyusun kalimat, bagaimana mereka bikin narasi gitu. Ya setelah banyak baca buku kan banyak amunisi dengan kepala. Banyak kosakata yang dia dapatkan. Selain kosakata juga ide-ide kan. Biasanya kalau kita dapat ide itu karena dari baca, bukan kita meniru, tapi kita dapat ide, oh ternyata bikin cerita yang modelan begini itu bisa gitu. Makanya dia juga akhirnya dengan versinya dia sendiri harus bikin karya yang dari apa yang menjadi inspirasi dari buku yang dia baca tadi. Nanti dimulai dari membaca sehingga akan memudahkan dia untuk proses dalam penulisan. Jadi kalau semuanya orang menulis baru mulai menulis tanpa membaca itu biasanya seperti orang buta. Jadi dia nggak punya arah untuk menulis karena memang dia nggak pernah buta, nggak pernah baca karya-karya orang lain. Jadi setiap orang yang ingin mulai menulis berarti dia harus juga baca. Kalau dia nggak suka baca, harus suka baca dulu, baru nanti dia. Nanti dilatih pelan-pelan gimana dia bisa suka baca sehingga untuk memudahkan dia dalam proses penulisan. Terima kasih Ustaz sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya di podcast perdana ya, podcast Maktabatuna. Mudah-mudahan sahabat Maktabatuna bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan tadi. Tetap bersama kami di podcast Maktabatuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktabatuna Temboro.